Oke teman-teman semua, selamat siang. Siang ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan dicek juga teman-teman untuk populer video kita dan juga playlist kita di sini, mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Kita akan ke data ekonomi tadi malam teman-teman ya. Untuk data ekonomi tadi malam sangat bagus sekali di sini, menunjukkan indikasi pelemahan bagi US dollar teman-teman, dan seharusnya harga Bitcoin itu naik, akan tetapi harga Bitcoin justru turun teman-teman ya. Ada berita apa? Justru ini adalah hal yang gimana ya kita nyebutnya, kadang kita inginkan tapi nggak kita inginkan juga teman-teman ya. Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Intinya ini adalah sebuah berita hacking teman-teman dari Bybit ya. Jadi exchange Bybit terkena kasus hacking. Mereka kehilangan banyak sekali Ethereum senilai total lebih dari 1,4 billion dolar teman-teman. Bahkan ini lebih besar daripada kasus likuidasi beberapa minggu yang lalu ya. Nah, untuk berita lengkapnya nanti kita akan bahas teman-teman ya. Oke, kita ke cara Bitcoin sekarang. Untuk Bitcoin sempat menyentuh angka 99.000 dolar teman-teman, dan bahkan jeblok lagi atau jatuh lagi ke angka 94 ribuan ya. Jauh banget, turun sekitar 4.000 dolar lebih teman-teman ya, karena kasus hacking dari Bybit ini teman-teman. Kasus itu membuat market jadi panik ya, dan harga-harga dari banyak koin kripto menjadi turun ya. Solana, Ethereum, BNB, Bitcoin turun juga teman-teman ya. Untuk Solana dia di sini menyentuh ke angka 167 dolar, untuk BNB dia menyentuh angka 635 dolar, dan untuk Ethereum dia menyentuh angka 2.630 dolar teman-teman ya. Gila, itu kasus yang terbesar sepanjang sejarah teman-teman untuk kasus hacking ini di dunia kripto ya. Kita akan ke berita pertama hari ini. Jaringan PI sedang diselidiki, CEO Bybit berbicara. Oke, selamat bagi kalian yang udah mendapatkan airdrop dari PI Network ya, dan yang udah mining juga selamat sekali lagi teman-teman. Walaupun harga PI hancur kemarin ya, setelah listing turun 80% kalau nggak salah ya. Menyuarakan kekhawatiran serius tentang proyek penambangan kripto. CEO Bursa Bybit mempertanyakan legitimasinya. Jadi diduga ada semacam skema penipuan dari CoinPay Network ini teman-teman ya, sehingga dipertanyakan tentang legitimasinya seperti itu. Ia membantah keras rumor bahwa ia akan bergabung dengan proyek tersebut. Nah, ada beberapa exchange yang melisting CoinPay Network ini, tetapi untuk Bybit dia tidak melisting teman-teman ya. Binance juga nggak melisting kalau nggak salah. Mungkin kita akan coba cek langsung dari chart ya di sini ya. Nah, ini dia teman-teman ya, adanya itu di Bitmart, Getayo, Bitget, OKX, dan juga Maxi teman-teman. Sementara untuk Binance saja di sini nggak ada ya. Kalau kita perhatiin ya, Binance pun nggak ada teman-teman ya. Dan kita ke bawah lagi, bahwa proyek tersebut menargetkan orang lanjut usia dalam apa yang polisi disebut sebagai kegiatan yang berpotensi penipuan. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa Bybit itu tidak mau melisting koin PI, bahwa proyek tersebut menargetkan orang lanjut usia dalam apa yang oleh polisi disebut sebagai kegiatan yang berpotensi penipuan. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa Bybit itu tidak mau melisting teman-teman, yaitu karena dia menduga adanya potensi penipuan yang ditargetkan ke orang yang lanjut usia. Kenapa orang yang lanjut usia? Ya, karena orang yang lanjut usia itu adalah orang yang tidak terlalu ngerti teknologi, kemudian dia juga mungkin udah nggak terlalu mau pusing dengan hal-hal yang beginian ya teman-teman ya, sehingga dia cari-cari jalan cepat aja mungkin seperti itu. Laporan dari tahun 2023 menunjukkan bahwa pihak berwenang di Vietnam juga tengah menyelidiki aktivitas PI Network. Jadi dia diselidiki bukan cuma dari Tiongkok atau China, tetapi juga dari Vietnam teman-teman ya. Sehingga ini ada beberapa tuduhan serius tentang data pengguna. Yang pertama, membocorkan informasi pribadi pengguna bisa membahayakan dana pensiun masyarakat. Kemudian juga di sini telah menghadapi banyak pertanyaan tentang operasi sahnya. Ya, intinya ini berkaitan dengan data pengguna, kemudian membahayakan dana pensiun masyarakat ya, kemudian ya tentang regulasinya juga masih dipertanyakan lah teman-teman ya.
meluncurkan jaringan terbuka setelah sekitar 3 tahun penundaan, mencantumkan token PI di beberapa bursa utama. Ya udah 3 tahun ditunda ya, lama banget. Saya rasa ini adalah penundaan yang paling lama untuk mainnya teman-teman ya, sampai 3 tahun bahkan. Dan untuk holdernya atau minernya atau airdroppernya ya, sangat sabar sekali kalian menunggu hingga 3 tahun teman-teman ya. Untuk berita kedua, bagaimana 4 pria melakukan salah satu penipuan kripto terbesar di Norwegia. Oke, banyak sekali tentang kasus-kasus penipuan sepertinya di tahun 2024 dan 2025 ini. Di berita pertama tadi diduga itu adalah dari PI Network ya. Kemudian ini lagi dari negara Norwegia, teman-teman ya. 900 juta kroner setara dengan 80 juta dolar dengan menjanjikan keuntungan besar atas investasi palsu. Kroner ini adalah mata uang dari Norwegia ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia adalah Indonesia rupiah, kalau di Norwegia adalah kroner teman-teman. Sebagai salah satu penipuan investasi terbesar di Norwegia antara Maret 2015 dan November 2018, terdakwa mempromosikan peluang investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi melalui saham dan mata uang kripto yang dikaitkan dengan aset berharga. Oke, jadi ini kasusnya udah lama teman-teman ya, dan kerugiannya itu diperkirakan 80 juta dolar teman-teman. Bentuk penipuannya itu gimana? Nah, di sini mungkin ya kalau dari artikel ini, mungkin mereka itu mempertaruhkan aset-aset mereka, lalu nanti sekian tahun akan diberikan semacam reward lah gitu teman-teman dari koin PI. Penyelidikan Kokrim tidak menemukan bukti investasi yang sebenarnya. Sebaliknya, dana tersebut diedarkan untuk mempertahankan ilusi keuntungan dengan investor awal menerima pembayaran yang didanai oleh rekrutan baru. Oke, ini adalah semacam skema piramida teman-teman ya. Jadi siapa yang paling awal nanti itu yang akan dapat duit paling banyak. Nah, yang di bawah-bawahnya itu akan nyetor ke yang di atas dan di atasnya lagi teman-teman ya. Hingga yang paling atas itu akan mendapatkan keuntungan tanpa perlu banyak bekerja teman-teman ya. Ya jelas saja itu adalah semacam skema penipuan ya. Dan di sini dia bilang dan mata uang kripto ini nggak disebutin ya. Mata uang kripto yang gimana yang dimaksud. Berita ketiga, Bitcoin seller memperingatkan agar tidak diambil alih oleh Tiongkok. Kalau kalian ingat ya beberapa hari yang lalu kita menyampaikan tentang berita mega seller yang ingin Amerika Serikat itu menguasai 20% supply dari Bitcoin ya. Nah, di sini dipertegas lagi oleh mega seller ya, Amerika Serikat harus memperoleh 20% dari Bitcoin yang beredar. Ia mengklaim bahwa strategi semacam itu tidak hanya dapat memperkuat dolar tetapi juga memungkinkan pembayaran kembali utang nasional. Nah, ini agak rancu teman-teman. Kenapa? Karena di sini ya, cadangan ini akan bernilai 392 miliar dolar ya. Tetapi utang Amerika aja di sini 34 triliun dolar, teman-teman. Ini kan jauh banget ya, 392 miliar ke 34 triliun. Tapi mungkin bisa aja sih kalau seandainya harga Bitcoin terus naik ya. Cuman kan ketika AS ini menjual, tentu aja market akan panik, teman-teman ya. Cadangan strategis minyak mentah AS 395 juta barel hanya bernilai 29 miliar dolar. Anda tidak ingin orang Saudi, Rusia atau Cina membelinya terlebih dahulu. Dan bahkan di sini pun lebih besar daripada cadangan minyak dari Amerika Serikat sendiri ke depannya nanti teman-teman. Dan dia juga di sini menegaskan daripada nanti diambil oleh orang Saudi, Rusia, Cina ya, Amerika nanti secara ekonomi bisa makin mampus teman-teman ya dengan utangnya yang semakin besar ya. Dan sebelumnya juga Michael Saylor ini menyarankan agar Amerika Serikat itu kalau mereka memang tidak punya uang ya, apalagi dengan penghematan-penghematan yang dilakukan oleh DUGI ya, mending mereka ini cetak duit aja lah untuk beli Bitcoin. Ya agak membingungkan juga teman-teman ya, nanti kalau dicetak duit lagi maka akan terjadi inflasi ke depannya teman-teman. Gimana untuk strategi inflasinya nanti ya? Berita keempat, nah ini adalah berita yang dinanti-nantikan teman-teman ya, berita peretasan atau hacking yang korbannya adalah exchange besar Bybit teman-teman. Peretasan Bybit terungkap inilah dalang di balik pencurian senilai 1,46 miliar dolar. Ini merupakan pencurian kripto terbesar dalam sejarah ya, bahkan lebih besar daripada kasus likuidasi beberapa minggu yang lalu teman-teman ya. Dan diduga ini dilakukan oleh kelompok Lazarus Group dari Korea Utara teman-teman.
Dan mereka ini sudah beberapa kali melakukan tindakan peretasan mungkin. Yang pertama adalah peretasan bursa Yobit, kemudian pencurian jembatan Harmony Horizon 2022 setara dengan 100 juta dolar, kemudian jaringan Ronin 600 juta dolar dicuri pada tahun 2022. Wah, ini gila banget teman-teman ya, dalam 1 tahun aja dia udah 2 kali ya. Mungkin mereka ini akan beroperasi setahun itu seenggaknya 2 kali sampai 3 kali ya, dengan menyusun rencana yang sangat panjang berbulan-bulan, lalu ketika melakukan penyerangan mereka akan dapat uang yang sangat besar teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini diungkap oleh ZXBT mengungkap kebenaran. Bagaimana ZXBT ini menganalisa bahwa itu dari Lazarus Group. Dia di sini menganalisa berdasarkan transaksi pengujian yang mengarah ke eksploitasi. Kemudian di sini koneksi antara dompet peretas yang digunakan sebelum serangan, grafik forensik, dan pola waktu. Dia mendeteksi berdasarkan dugaan bahwa memang itu adalah semacam transaksi eksploitasi. Kemudian mungkin juga dengan bubble map ya. Kalau di bubble map itu kan kita bisa melihat koneksi antara wallet-walletnya teman-teman ya. Kemudian juga dengan pola waktu yang sama dengan yang dilakukan oleh hacking dari Lazarus Group ini, mungkin apakah selisih waktunya itu sama seperti hacking-hacking yang dilakukan oleh Lazarus Group ini beberapa waktu lalu teman-teman ya. Cuman saya agak bingung ya, kenapa kok Korea Utara tidak mengejar mereka ini teman-teman, malah sampai sekarang pun masih dibiarin ya kalau kita lihat ya. Atau Korea Utara memang nggak tahu teman-teman ya, we never know teman-teman ya. Bukti ini dibagikan kepada tim keamanan Bybit memperkuat penyelidikan yang sedang berlangsung dan potensi tindakan hukum. Memanipulasi transfer rutin antara dompet dingin dan dompet panas Bybit. Nah ini teman-teman, jadi cold wallet aja masih bisa tembus keamanannya oleh mereka teman-teman ya, apalagi cuman hot wallet. Bahkan di sini disebut multi sign. Kok bisa mereka melakukan ini? Jadi mereka ini memanipulasi transfer rutin teman-teman, bukan ketika dalam keadaan mati dari cold walletnya ya, tetapi dalam keadaan ketika terjadi transaksi teman-teman, seperti itu. Ada dua, yang pertama adalah cold wallet dan yang kedua adalah hot wallet ya. Jadi dua itu yang diserang teman-teman, mengubah tanda tangan transaksi untuk mengalihkan dana. Seperti yang saya baca, dia tuh kalau nggak salah memang betul di situ addressnya itu adalah address dari Bybit, tetapi di belakang ketika terkirim itu bukan ke address dari Bybit, malah ke address dari hacker itu. Nah untuk addressnya itu hanya ada satu teman-teman ya, tapi ketika sudah diterima oleh satu address itu dipecah lagi menjadi 40 address, dikirim ke 40 address teman-teman, seperti itu. CEO Bybit meyakinkan para pengguna bahwa semua dana didukung 1:1 ya. Bukan hanya Bybit ya, tetapi banyak exchange itu memang sudah seperti ini sekarang teman-teman ya. Paling enggak itu 1:1. Jadi kalau satunya hilang, ibaratnya masih ada cadangan mereka lagi satu lagi teman-teman. Jadi ada dua sebenarnya, satu untuk antisipasi hilang dan satu lagi untuk ngembaliin dananya ya teman-teman ya, untuk supaya exchange itu bisa beroperasi lagi. Kelanjutannya, peretas Bybit membagi harta rampasan senilai 1,4 miliar dolar ke lebih dari 40 dompet. Nah ini udah saya sebutin tadi teman-teman ya. Apa aja yang dicuri teman-teman? Yaitu sebesar 401.347 Ethereum. Wah ini jumlah yang gede banget ya. Dan 320 juta dolar lainnya dalam token ETH yang dipertaruhkan. Apa yang dimaksud dengan token ETH yang dipertaruhkan? Yaitu adalah STE, CMETH, dan juga METH. Itu kalau kalian staking ya di Bybit itu kan kalian bisa staking dengan liquid staking Ethereum ya. Kalian taruh Ethereum kalian, nanti kalian akan diberikan STETH atau CMETH atau METH sebagai bentuk jaminan bahwa kalian pernah staking di situ teman-teman. Nah itu juga diretas atau diambil oleh mereka teman-teman ya. Dana dikirim ke lebih dari 40 dompet. Nah, dompet utamanya di sini adalah yang ini teman-teman. Setelah diterima oleh dompet ini, disebar lagi lah ke 40 dompet lain. Tapi nggak cuman gitu aja, mereka di sini melakukan konversi teman-teman. Jadi STE, CMETH, dan METH itu dikonversi dulu jadi Ethereum. Lalu menjualnya dalam bentuk potongan senilai 20 juta dolar. Dana dari dompet utama yang digunakan dalam serangan tersebut dibagi ke lebih dari 40 dompet. Oke, jadi dipecah-pecah teman-teman ya. Mungkin setelah di 40 dompet itu di swap ya. Tapi kalau di swap jadi USDT, menurut dari Tether sendiri, itu bisa dibekukan teman-teman ya, karena kalau terindikasi sebagai penipuan. Nah jadi ini juga semacam berita positif juga,
Kenapa? Karena tekanan jual dari Ethereum itu bisa berkurang teman-teman ya. Tetapi ini berita menyedihkan juga tentunya lah teman-teman ya untuk dari Bybit itu sendiri. Kenapa? Karena mereka yang mengalami kerugian. Kita kan di sini nggak mengalami kerugian ya. Lanjut ke bawah, anjlok lebih dari 4% karena sebagian besar altcoin merosot. Berpendapat bahwa karena peretas tidak mungkin menguangkan melalui stablecoin yang dapat dibukukan oleh Tether atau Circle, peretas tersebut mungkin saja menghilangkan tekanan jual Ethereum senilai 1,4 miliar dolar. Nah, ini udah saya sebutin tadi teman-teman ya. Positifnya ya tekanan jual dari Ethereum itu bisa berkurang senilai itu, tetapi negatifnya ya sedih lah untuk si Bybit karena mereka yang mengalami kerugian. Dan ini membuat harga dari market cap kripto itu bahkan anjlok teman-teman ya gara-gara kasus hacking terbesar ini. Tapi di sini kalau mereka tidak bisa menguangkan melalui stablecoin, jadi gimana caranya mereka menguangkan? Menurut artikel yang saya cari-cari ya teman-teman, mereka ini bisa menguangkan dengan cara membuat exchange baru di luar negeri ya, exchange palsu gitulah dengan tujuan hanya untuk menerima dana hacking ya, lalu dana itu bisa ditarik gitu. Soalnya kalau pakai Tether di sini katanya itu bisa dibekukan oleh Tether atau Circle gitu, jadi nggak bisa diapa-apain lagi nanti dananya teman-teman. Kelanjutannya, peretasan Bybit penyerang menggunakan Binance untuk mendanai biaya gas. Oke, jadi katanya itu ada hubungannya dengan Binance. Biosin menyarankan agar Bybit menghubungi pimpinan Binance untuk mendapatkan informasi Know Your Customer atau KYC milik peretas. Namun Bybit ini tidak menduga itu adalah dilakukan oleh Binance. Mereka masih disarankan oleh Biosin untuk meminta KYC ya. Jadi supaya ada identitas fotonya siapa itu ya, dan bisa dicari juga si peretasnya teman-teman. Merupakan jalan buntu karena ada kemungkinan besar akun tersebut dibeli dari web gelap. Tetapi menurut artikel di sini itu merupakan jalan buntu teman-teman karena akun Binance itu kan bisa dibeli dari dark web seperti itu. Kelanjutannya, Binance dan Bitget dikabarkan menyetorkan 50.000 Ethereum ke dompet dingin Bybit. Nah, berita ini sangat memprihatinkan sekali untuk Binance dan juga Bitget ya, karena kan mereka ini sesama exchange besar ya, mungkin mereka mau saling support, mereka mau saling bantu teman-teman ya, jadi disetorkanlah 50.000 Ethereum ke cold walletnya dari Bybit. Ya, baik sekali mereka teman-teman ya. Kelanjutannya lagi, kami dapat menutupi 100% Ethereum yang dicuri. Ya, ini udah saya sebutin tadi teman-teman ya, 1:1 itu. Menyerang setiap penanda tangan dan entah bagaimana menggunakan malware untuk mengubah UI multi-site. Nah, multi-site itu maksudnya teman-teman tanda tangan beberapa orang gitu. Jadi sebelum aset itu dipindahkan, akan disignature dulu oleh beberapa orang. Nah, ini kok bisa tembus ya? Karena diduga di sini pakai malware teman-teman ya. Jadi UI-nya itu memang betul, tetapi di belakangnya itulah terjadi penarikan dana ke wallet dari hackernya itu. Bybit tengah bekerja sama dengan pelaku industri lain seperti Binance, OKX, dan KuCoin serta penegak hukum untuk mencapai solusi. Ya, kayaknya nggak mungkin lah kalau mencapai solusi dengan orang Korea Utara ya. Jauh dari harapan kayaknya teman-teman ya. Dan Lazarus ini saya tahu saya udah lama teman-teman. Dan sampai sekarang nggak ada tuh Korea Utara melakukan pencarian untuk Lazarus Group ini. Bentuk kerjasama Bybit dengan Binance ini apa? Nah, di sini platform tersebut akan menawarkan agunan dari perbendaharaannya terutama dalam bentuk Bitcoin. Sepenuhnya menutupi kerugian tersebut dengan mencatat bahwa bursa tersebut mengelola aset senilai lebih dari 20 miliar dolar. Kalau misalnya asetnya lebih dari 20 miliar dolar, kenapa kok dia masih minjem dari Bitget dan juga Binance ya? Itu kan jadi pertanyaan juga teman-teman ya. Kelanjutannya, Safe tidak menemukan bukti eksploitasi front end. Safe itu adalah keamanan dari cold walletnya teman-teman ya, tetapi dibantah oleh Safe itu sendiri dan mereka berdalih bahwa nggak ada pelanggaran dari segi eksploitasi front end gitu. Lah kok bisa? Ini jika jadi keraguan kita juga teman-teman. Cold wallet aja bisa dibobol ya, apalagi nanti yang hot wallet seperti kita, apalagi di exchange teman-teman ya. Kelanjutannya lagi, CZ Binance meminta penghentian penarikan. Selain itu, komunitas juga berspekulasi tentang insiden yang sedang berlangsung dan mengatakan bahwa peretasan ini dilakukan oleh komunitas PI. CZ pernah bilang withdrawalnya itu di stop dulu gitu biar lebih aman, biar lebih kondusif lagi nanti kondisinya. Kalau udah kondusif baru
enablekan lagi, tetapi nggak dilakuin oleh Bybit, dan Bybit tetap membiarkan user-usernya itu melakukan penarikan teman-teman ya. Dan ini juga diduga ada hubungannya dengan komunitas PI. Mungkin mereka marah ya karena Bybit ini tidak mau melaunching PI di exchange mereka. Nah, jadi si Bybit ini dihack lah oleh komunitas PI. Tapi nggak mungkin ya teman-teman ya, karena pelauncingannya aja tanggal 20 kemarin ya, mungkin seminggu 2 minggu yang lalu itu baru digembar-gemborkan. Sedangkan ini kan perencanaan yang sangat-sangat terencana ya, walletnya aja ada 40 ya. Bahkan tadi saya sudah bilang untuk pencucian uangnya mereka ini membuat exchange palsu lah di luar negeri teman-teman. Jadi ini butuh waktu yang sangat-sangat panjang ya teman-teman ya. Dan saya yakin juga bukan hanya Bybit juga nanti kedepannya yang akan dieksploitasi, mungkin exchange-exchange lain juga teman-teman ya. Bahkan waktu itu dari BingX ya, BingX juga pernah kena hack senilai kalau nggak salah 27 juta dolar. Dan juga untuk Indodax dari Indonesia pun pernah kena hack teman-teman ya. Belakangan banyak sekali kasus-kasus hacking ya. Semoga lah kedepannya untuk exchange-exchange ini semakin kuat dan semakin SOP-nya semakin bagus lagi untuk memperkuat dana-dana dari user mereka teman-teman ya. Seperti itu yang kita harapkan. Oke, untuk berita hacking dari Bybit itu sudah selesai teman-teman. Kita akan lanjut ke berita kelima di sini. Mantan CTO SafeMoon mengaku bersalah atas skema penipuan senilai 200 juta dolar. SafeMoon ini sebenarnya koinnya udah lama ya, dan harganya itu jeblok 95% lebih ya, hancur, minus 95% lebih. Dan dia rencananya kemarin itu akan meluncing koin SafeMoon baru lagi yang tujuannya adalah untuk komunitas-komunitas SafeMoon yang udah lama supaya mereka itu bisa exit gitu. Jadi nggak rugi-rugi amat lah seperti itu. Kini menghadapi kemungkinan hukuman penjara 45 tahun atas perannya dalam menipu investor. 2021, tim SafeMoon membantahnya sebagai tuduhan palsu yang dimaksudkan untuk menyebarkan ketakutan dan keraguan. Oke, mereka ini dianggap menipu investor dan akan dipenjara 45 tahun. Dan di sini udah dibantah teman-teman. Para eksekutif SafeMoon memanipulasi aktivitas perdagangan untuk menciptakan ilusi permintaan yang tinggi. Untuk ilusi permintaan yang tinggi sebenarnya udah biasa banget ya kalau kalian trading di DEX ya. Jadi ada banyak sekali koin-koin yang dia itu volumenya tinggi ya, jual belinya itu tinggi, tapi harganya itu di situ-situ aja. Salah satu tujuannya adalah untuk menarik retail. Ketika retail tertarik, volumenya tinggi, mereka akan masuk teman-teman ya. Lalu nanti ketika harganya dinaikin ya, retail akan semakin FOMO dan didump teman-teman, seperti itu. SafeMoon tengah berupaya memulai kembali setelah berbagai masalah yang pernah dialaminya. Kabarnya, tim baru ini tengah memimpin proyek tersebut dengan mengambil jalur yang berbeda. Minggu lalu, tim baru tersebut mengumumkan bahwa komunitas akan sepenuhnya mengendalikan SafeMoon. Apakah kalian akan percaya dengan yang sudah pernah diduga melakukan penipuan dan dia di sini ingin berupaya memulai kembali? Katanya juga akan sepenuhnya dikendalikan oleh komunitas, teman-teman. Apakah kalian akan percaya? Sebenarnya berat untuk percaya teman-teman ya, apalagi banyak kasus hacking-hackingan sekarang ya, yang sangat merugikan user dari berbagai macam exchange. Berita ke-6, Coinbase bersiap untuk menang atas pemecatan SEC dalam kemenangan besar, kata analis. Selamat bagi Coinbase yang udah bebas dari gugatan SEC ya. Kapan digugat? Itu di Juni 2023 lalu teman-teman, dan sekarang dibatalkan tanggal 21 Februari kemarin. SEC itu menuduh Coinbase menawarkan sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar dan beroperasi secara ilegal sebagai perusahaan bursa, broker, dan clearing. Ya intinya dianggap menawarkan sekuritas lah teman-teman, seperti itu. Nah, sahamnya itu naik 1% setelah berita bagus itu, tetapi langsung jeblok lagi teman-teman ya, karena berita hacking dari Bybit ini teman-teman. Berita ke-7, utilitas BGB Bitget berkembang dengan staking on-chain. Dari tanggal 14 Februari hingga 21 Februari 2025 itu Bitget mempromosikan akan ada staking lah teman-teman. Nah, untuk reward yang didapatkan itu apa saja? Di sini periode staking 90 hari. Rewardnya itu adalah 5% APY ya. Kemudian juga di sini 1 poin morph untuk setiap 15 BGB yang dipertaruhkan. Mungkin juga ini upaya dari BGB untuk
mengurangi supply dari peredaran teman-teman supaya harganya itu makin tinggi. Dan saya harapin juga ya dia ini punya chain sama seperti BNB ya, jangan cuman jadi koin di exchange-nya aja, tetapi harus juga kalau bisa punya chain sendiri teman-teman seperti BNB. Harganya naik lebih dari 320%. Pertumbuhan ini sendiri mungkin didorong oleh meningkatnya jumlah jalan utilitas untuk BGB. Pembakaran token BGB secara rutin dirancang untuk mengurangi pasokan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan BNB teman-teman ya, untuk BGB sendiri mungkin kurangnya itu adalah mereka ini nggak ada chain ya. Mereka hanya melakukan pembakaran, kemudian di sini mau ngasih reward staking ya, dan reward di exchange mereka sendirilah teman-teman. Berita ke-8, karyawan Bybit dipenjara 10 tahun setelah menggelapkan 5,7 juta dolar dalam kripto. Ini sebenarnya keamanan dari Bybit ini gimana sih ya? Bahkan karyawannya aja di sini bisa melakukan tindakan pencurian, teman-teman. Siapa yang melakukan tindakan pencurian? Yaitu mantan kepala manajemen penggajian. Memasukkan baris-baris penipuan ke dalam berkas penggajian Bybit, mengklaim pembayaran kepada karyawan perusahaan, kecuali dia mengganti karyawan fiktif ini dengan alamat dompet kripto miliknya sendiri. Oke, jadi dia membuat semacam karyawan-karyawan fiktif di perusahaan tersebut, dan ketika hari penggajian ya digantilah alamat-alamat address dari dompet kripto karyawan fiktif dia ini dengan dompet dia, teman-teman. Apa saja barang-barang yang dibeli? Di sini ada sendal ya, ada juga kacamata, tas ya, dan juga mobil di sini. Dan juga di sini ada penthouse harga 3,7 juta dolar, kemudian tas, tangan, sepatu, dan bahkan perhiasan Louis Vuitton juga ada di struknya. Tidak mengurangi rasa bersalahnya karena ia masih belum membayar sepeser pun kepada Bybit. Mengarang cerita tentang sepupu fiktifnya, Jason Theo, yang disebutnya sebagai pelaku. Namun setelah diselidiki, ternyata Jason Theo tidak ada. Nah, dia ini sebenarnya sudah terbukti melakukan tindakan pencurian, tapi masih belum mau ngaku, teman-teman. Dan malah dia mengarang cerita tentang pelaku lainnya, yaitu adalah sepupunya sendiri yang bernama Jason Theo. Padahal itu nggak ada, teman-teman, yang orang yang bernama Jason Theo itu. Berita ke-9, ETF Habar yang dinantikan, Canary Capital merombak pengajuan SEC, sebuah langkah yang menjanjikan. Selamat bagi kalian teman-teman yang menjadi holder dari Habar. Ini ada ETF dari Habar yang lagi diajukan oleh Canary Capital. Nah, di sini Crypto Canary Capital kembali membuat gebrakan di bidang investasi aset digital. Mereka baru saja menyerahkan formulir S1. Oke teman-teman ya, baru diserahkan itu formulir S1, belum formulir 19B4 teman-teman ya. Jadi jangan terlalu cepat seneng dulu teman-teman. Tapi seenggaknya ini bisa jadi gebrakan baru lah teman-teman ya. Karena Canary Capital ini sendiri sebelumnya mereka telah mulai memproses surpa untuk ETF Litecoin yang menunjukkan pengalaman mereka dalam lanskap regulasi yang rumit ini. Litecoin juga pernah teman-teman, dan beberapa waktu lalu kita juga mendengar untuk ETF dari Dogecoin ya, mungkin dari perusahaan lain, dari XRP juga ada, dan sekarang dari Habar teman-teman. Semoga bisa diterimalah untuk ETF dari Habar ini. Berita ke-10, gugatan SEC terhadap OpenSea berakhir di tengah perubahan regulasi. Bagus banget teman-teman. Untuk SEC sendiri sepertinya udah banyak membatalkan gugatan-gugatan mereka ya, ke XRP, ke Coinbase, dan sekarang ke OpenSea teman-teman. Menandai momen penting bagi NFT. Apakah mungkin ya NFT bisa booming lagi untuk pasarnya seperti beberapa tahun yang lalu? Kita akan lihat lagi nanti teman-teman ya. Agustus 2024 ya, diduga memfasilitasi perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar melalui NFT. Kasusnya masih sama teman-teman, terkait dengan sekuritas-sekuritas seperti itulah teman-teman ya. Oke, semoga untuk pasar NFT sendiri nanti bisa semakin booming lagi seperti beberapa tahun yang lalu ya. Sepertinya udah untuk berita hari ini teman-teman ya, 10 berita, dan yang paling mengagetkan tentunya dari berita Bybit ya, karena mereka terkena hacking ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe dulu, dan juga dicek juga teman-teman untuk popular video kita dan juga playlist kita di sini. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.